teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang bab Mikrotik akses. Jadi di sini kita akan membahas berbagai metode akses Mikrotik router OS. Nah, yang pertama ini ada metode akses Mikrotik router OS. Diibaratkan seperti Mikrotik akses precedence. Jadi bagaimana sih Mikrotik itu bisa diakses? Yaitu router OS ataupun perangkat yang menjalankan router OS tersebut, yang bisa kita kenal dengan istilah router board atau perangkat aslinya. Nah, jadi dengan router board atau real device-nya, maka kita bisa mempersiapkan image router OS, lalu bisa kita install PC. Nah, jika kita ingin menggunakan real device, kita bisa gunakan perangkat router board. Contohnya yaitu perangkat Mikrotik Hublight RB941 yang memiliki berbagai port. Nah, untuk cara akses Mikrotik kita itu mau menggunakan real device ataupun router OS yang kita install di PC. Jadi terdapat berbagai akses metodenya. Nah, setelah perangkat Mikrotiknya sudah tercolok ke PC kita perlu aplikasi untuk mengaksesnya, dan cara untuk akses Mikrotiknya pun beragam. Dapat menggunakan aplikasi seperti via keyboard. Nah, kita contohkan untuk yang memasang atau menanamkan Mikrotik di komputer menggunakan router OS, menggunakan image router OS. Maka dia bisa mengaksesnya via keyboard atau CLI. Kemudian yang kedua bisa akses serial console, dan kemudian remote server terminal atau SSH. Selanjutnya Winbox. Nah, Winbox adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakses router OS. Nah, selain Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP yang berfungsi untuk mengambil data di Mikrotik. Bisa juga kita menggunakan API atau Application Program Interface yang biasa digunakan untuk mengemau network programming. Setelah itu, kita juga bisa menggunakan Quickset atau Webfig yang berbasis HTTP, jadi kita bisa mengaksesnya di web browser. Ada juga yang namanya Mikrotik App. Nah, ini digunakan jika kita ingin cek Mikrotik interface bandwidth-nya secara real fast. Dan untuk pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan Lab Virtual Environment atau PNET Lab. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu akses real router Mikrotik Winbox. Nah, pada materi kali ini, kita akan membahas tentang akses Mikrotik menggunakan salah satu dari metode yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu Winbox. Jadi, untuk cara yang paling mudah untuk mengakses router Mikrotik adalah menggunakan Winbox atau Real Device. Nah, untuk aplikasi Winbox available on Windows, terkait Mac OS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga, dan antara router dan laptop bisa dihubungkan menggunakan kabelan. Di sini kalian bisa langsung buka Winbox kalian. Kemudian di sini saya akan login menggunakan MAC address. Kalian klik MAC address-nya, lalu setelah itu klik connect. Nah, maka di sini saya sudah bisa mengakses Winbox dengan login menggunakan MAC address ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu akses real router Mikrotik with Winbox. Nah, di materi sebelumnya kan kita login Winbox melalui MAC address. Nah, di materi kali ini kita akan mencoba login Winbox menggunakan IP address. Ketika masuk ke Winbox, kita akan melihat beberapa tampilan, berbagai fitur di sebelah kiri. Nah, di sini kalian bisa memberikan identitas nama atau hostname pada router by default, yaitu namanya Mikrotik. Nah, kita bisa ganti dengan pilih menu sistem, kemudian pilih yang identity, lalu ubah sesuai kebutuhan kalian. Nah, selanjutnya yaitu IP address. Kalian tinggal klik ke menu IP, kemudian addresses, dan klik tombol plus. Kemudian di sini kalian bisa setting IP address kalian. Misalkan di sini saya 192.168.19.1/24. Nah, jangan lupa untuk prefixnya ya teman-teman. Setelah itu kita pilih interface-nya ya, yang tercolok dengan kabelan kita. Lalu setelah itu jika sudah, kalian bisa klik apply dan klik OK. Nah, sekarang kita sudah berhasil memberikan IP address pada Mikrotik router kita dengan IP 192.168.19/24. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu pengenalan tampilan Mikrotik di Winbox. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwasanya Winbox merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengakses
Jadi jika kalian pergi ke Winbox, seperti inilah tampilan awal Winbox. Nah, ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengakses Mikrotik. Nah, di sini saya akan mengenalkan tampilan awal Winbox. Nah, di sini terdapat versi Winbox-nya yaitu 3.39. Nah, kemudian untuk yang bagian Connect to ini merupakan langkah yang bisa digunakan dalam mengakses router kita baik menggunakan IP address maupun MAC address. Kemudian untuk bagian login ini adalah opsi user yang dapat kita gunakan nantinya dalam akses Mikrotik. Nah, karena Mikrotik saya masih kosong, maka di sini saya login menggunakan admin dan passwordnya kosong. Nah, selanjutnya untuk bagian identity ini merupakan informasi terkait hostname yang ada di Mikrotik kita. Nah, kemudian untuk version merupakan image ataupun versi image pada Mikrotik kita. Nah, untuk boardnya ini adalah yang kita gunakan. Jadi, ini adalah router board yang kita gunakan. Nah, kemudian juga ada uptime. Nah, ini adalah informasi mengenai berapa lama Mikrotik kita diakses. Nah, kemudian jika kalian klik connect, lalu dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian saya akan kenalkan fitur-fitur yang ada di Winbox. Nah, untuk yang di bagian atas ini terdapat informasi login yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti identity, IP address, uptime, dan lain sebagainya. Dan kemudian di sini terdapat menu session, settings, dan juga dashboard. Nah, kemudian di Mikrotik ini terdapat banyak menu ya, teman-teman. Oke, yang pertama ini ada Quick Set. Quick Set digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar, seperti IP address, DHCP, PPOE, bridge, NAT, dan wireless. Oke, kemudian yang kedua juga ada Capsman. Nah, Capsman ini digunakan untuk controller jika ada banyak access point. Misalnya di hotel ada 100 access point, bagaimana dikontrol dalam satu Mikrotik. Kemudian yang ketiga ada interfaces. Interfaces digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet, Eoptune, VLAN, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada wireless. Wireless digunakan untuk konfigurasi wireless and stream dual slave access list registration, connect list, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada bridge. Bridge berfungsi menggabung port di Mikrotik menjadi satu jaringan atau satu network. Jadi dia bisa menggunakan bridge, wireless, bridging, dan sebagainya. Kemudian ada juga mesh. Mesh digunakan untuk konfigurasi HWMP pada wireless mesh. Dan selanjutnya ada IP. IP adalah menu yang paling sering dikonfigurasi. Nah, di IP ini terdapat IP address, firewall, web proxy, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada juga routing. Nah, routing ini digunakan jika ingin konfigurasi dynamic routing protokol seperti RIP, OSPF, BGP, routing filter, bidirectional forwarding decision, dan lainnya. Nah, kemudian juga ada sistem. Nah, sistem ini merupakan fitur yang paling banyak digunakan, yaitu seperti reset configuration, packages, report, certificates, clock, logging, user, atur routing, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada QoS. Nah, QoS ini digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, simple QoS, QoS tree, HTTP, bandwidth prioritas, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya juga ada files. Files adalah isi harddisknya Mikrotik, biasanya untuk file backup konfigurasi. Nah, kemudian juga ada log. Log digunakan untuk melihat aktivitas router dalam bentuk log, debug, atau bisa diatur di menu sistem. Nah, kemudian ada radius. Radius digunakan untuk radius klien kalau pakai mount setting di sini. Kemudian ada juga tools. Di tools terdapat bandwidth, test, ping, telnet, SSH, trace rate, grabbing, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada new terminal. Nah, new terminal ini digunakan apabila kalian ingin konfigurasi Mikrotik menggunakan terminal. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu akses virtual router Mikrotik Pinet Lab with Winbox. Nah, jadi untuk nanti pembelajaran administrasi jaringan Mikrotik ini, kita akan menggunakan Pinet Lab. Nah, Pinet Lab ini sebagai lab alat yang mengatur jaringan. Nah, di sini sebelumnya saya sudah merunning Pinet Lab-nya menggunakan VMware. Jadi langsung saja saya akan memberikan topologi yang akan kita gunakan pada pembelajaran Mikrotik ini. Nah, di sini kalian bisa langsung buka dari IP-nya ya, teman-teman. Setelah itu kalian bisa klik kanan, lalu klik New. Nah, lalu setelah itu kalian bisa cari yang Mikrotik router OS.
Dan untuk bagian versi MikroTik, saya menggunakan MikroTik 6.49. Nah, selanjutnya untuk deskripsinya ini saya defaultkan saja. Kemudian ikonnya juga default. Lalu setelah itu kalian bisa scroll ke bawah, lalu ke menu option. Lalu kalian bisa blok semuanya, lalu kita delete saja. Setelah itu, jika sudah, kalian bisa langsung save. Nah, kemudian di sini kita sudah mempunyai satu MikroTik ya. Kita nyalakan. Untuk bisa terakses MikroTik ini dengan aplikasi Winbox, maka kita perlu menambahkan network. Di sini kalian bisa klik kanan lagi, lalu klik network. Di sini kalian bisa pilih type-nya menjadi manajemen cloud ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk nama prefixnya ini opsional. Di sini saya beri nama ISP. Nah, kemudian kita hubungkan MikroTik dengan ISP-nya, yaitu penyedia internet. Jadi seakan-akan kita terhubung ke internet. Lalu di sini kalian bisa klik save. Nah, lalu untuk terhubung ke Winbox, teman-teman bisa buka terminal MikroTiknya terlebih dahulu dengan klik 2 kali pada MikroTiknya. Setelah itu bisa dicek dulu IP address yang didapatkan berapa. Nah, di sini kita bisa login menggunakan username default. Jadi masih kosong, kita bisa tuliskan di sini admin ya, teman-teman. Lalu passwordnya kita enter saja, lisensinya kita end. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita bisa cek IP address-nya dengan perintah IP address print. Nah, maka di sini kita sudah mendapatkan IP address ya teman-teman. Kemudian kalian bisa langsung ke Winbox-nya, lalu hubungkan melalui IP address. Kita cari IP address yang sama ya teman-teman di Winbox-nya. Kemudian setelah itu kita bisa connect. Nah, jadi inilah tampilan dari MikroTik-nya. Nah, maka teman-teman sudah bisa melakukan koneksi MikroTik virtual ini menggunakan Winbox. Ya teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu mengakses router port with WebFig. Nah, di sini saya akan coba kenalkan pada kalian di antara metode akses MikroTik yang dapat digunakan, yaitu WebFig. Nah, jadi WebFig ini berbasiskan halaman browser ya teman-teman. Nah, jadi WebFig diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, WebFig juga sudah support IPv4 dan IPv6 dan juga support HTTP dan HTTPS. Kemudian WebFig juga sebagai alternatif Winbox. Nah, untuk mengakses router port via WebFig, kalian bisa ketikkan dengan IP router pada browser yaitu http://IP dari router kalian. Nah, jadi syarat menggunakan WebFig itu harus terkonfigurasinya IP address pada MikroTik. Nah, di sini kita sudah memiliki IP address pada MikroTik kita yaitu 192.168.226.138/24. Nah, jadi misalkan kita cek di Winbox, sini kalian ke IP. Nah, kita sudah memiliki IP yang sama seperti di MikroTik terminal, yaitu yang didapatkan secara dynamic dari SP. Langsung saja kita bisa membuka WebFig dengan IP yang tadi. Di sini kalian bisa ketikkan IP-nya. Langsung saja 192.168.226.138. Nah, di sini kalian bisa enter saja. Cancel, enter. Kemudian inilah tampilan dari WebFig ya teman-teman. Dan jika teman-teman lihat di sini terdapat tidak aman, ini kan berarti WebFig kita masih menggunakan HTTP. Nah, kalau misalkan kita lihat pada menu Winbox, kita di sini bisa klik menu IP, lalu pilih menu Share Pictures. Nah, untuk bagian www masih berbentuk 80 ya, ini merupakan port defaultnya. Jadi WebFig kita bisa diakses melalui port 8 kalau misalkan teman-teman mau custom di Winbox. Jadi tinggal tuliskan pada menu browser klik 2 lalu portnya. Nah, kurang lebih sama tampilannya dan fungsinya. Oke, selanjutnya kita memasuki materi yang ketujuh, yaitu kita akan melanjutkan materi tentang quickset. Nah,
Sesuai dengan namanya, QuickSet ini merupakan menu yang bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi router dengan cepat. Jika biasanya harus mengakses banyak menu kalau menggunakan QuickSet itu, kita bisa mengkonfigurasikan mikrotik dalam satu tampilan saja. Perlu kalian ketahui, QuickSet ini bisa digunakan hanya yang support Windows. Nah, pengaturan standar yang diperlukan untuk terkoneksi ke internet untuk didiskusikan pada QuickSet. Jadi, menu QuickSet hanya terdapat pada router board yang memiliki interface wireless. Jadi, kita bisa mengakses QuickSet ini pada menu yang ada di atas ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu Remote Access Telnet dan SSH. Telnet dan SSH merupakan metode yang digunakan juga untuk mengakses mikrotik router AS. Jadi dia based on Terminal Command Line Interface. Nah, untuk mengakses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, new terminal atau Winbox, dan terminal di WebKit. Nah, Telnet dan SSH gunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, untuk mengakses router via remote, SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya. Nah, untuk praktek kita bisa lakukan menggunakan Telnet, kita bisa konfigurasikan di command prompt. Oke, langsung saja kalian bisa ketikkan di sini Telnet dan IP address kalian yang tersedia di micro. Di sini saya ketikkan Telnet 192.168.126.138. Kemudian di sini login menggunakan username admin dan untuk passwordnya enter saja. Nah, jika sudah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian yang kedua kita bisa coba SSH melalui PuTTY. Nah, kalian bisa buka aplikasinya. Kemudian di sini kalian bisa langsung tuliskan saja IP address-nya. Di sini saya tuliskan 192.168.126.138. Nah, kemudian setelah itu untuk port defaultnya 22 teman-teman. Setelah itu kalian bisa langsung open saja. Dan kemudian kalian bisa login sebagai admin dan passwordnya enter saja. Nah, maka di sini kita sudah berhasil login ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi yang terakhir. Sekarang kita akan membahas konsep serial console, di mana di antara metode akses router mikrotik itu bisa menggunakan tutorial console. Jadi terdapat cara lain untuk meremote router mikrotik tanpa harus menggunakan IP address ataupun MAC address, yaitu dengan cara serial console. Nah, dengan cara ini kita tidak perlu khawatir lagi router mikrotik terputus dari koneksi remote. Nah, selain itu, dengan cara ini kita bisa juga melakukan troubleshooting pada router. Nah, jika tidak dapat di remote lewat Winbox Ethernet ataupun SSH, di sini bisa meremote tetapi dengan metode CLI. Dan tidak semua root bisa menggunakan metode ini karena bisa digunakan hanya dengan serial console. Nah, serial console menggunakan program Hyper Terminal, baud rate 115.200, data page 8, verify mode, stop page 1, dan flow control mode. Nah, kemudian di sini juga terdapat langkah-langkah menggunakan serial console. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya ya. Dadah.